Segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, anugerah dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sebagaimana beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Ya, diantaranya adalah tidak memiliki akhlak yang buruk. Kemudian wala mudahinan, seorang mukmin jangan menjadi seorang mudahinan. Siapa mudahinan? Wa qala sahibut ta'rifat mudahanatun hiya antara munkaran wa taqdiru ala daf'ihi wa la tadfa'uhu hifdzan li janibi murtaqibuh. Ai bi kauni sadiqika au habibika au janibi ghairi. Mudahanah itu engkau melihat kemungkaran dan engkau mampu untuk menghilangkannya, ya, mampu untuk menjauhkan kemungkaran tersebut yang kau lihat, tapi enggak dilakuin. Kenapa? Karena yang melakukan kemungkaran itu temanmu. Mabuk kemungkaran nih, dilihat saya bisa nih sebenarnya ngusir atau bilangin kepada orang-orang yang lagi mabuk ini jangan mabuk, saya bisa, tapi nggak dilakuin. Kenapa? Karena yang mabuk temennya dia, karena yang melakukan kemungkaran temannya dia, ya. Atau yang yang melakukan kemungkaran itu adalah kekasihmu, ya. Atau yang melakukan kemungkaran itu orang yang dekat denganmu, au janibi ghairi, atau orang lainnya, ya, atau orang lain, ya. Nah, engkau nggak lakuin, nah itu namanya mudahanah. Jadi kalau bahasa kita nih penjilat gitu, ya, penjilat. Dia tahu kemungkaran itu lalu dilarang dalam agama, itu hal yang sangat dibenci sama Allah. Dia bisa menghilangkannya, dia bisa mengusirnya, bisa, tapi dia nggak lakuin. Kenapa? Karena dilihat yang ngelakuin temennya dia juga. Yang melakukan kemungkaran itu orang yang dia kenal. Auligilatil mubalati fiddin, atau tidak mempunyai kepedulian kepada agama. Ini nggak boleh. Seorang mukmin itu harus punya ghirah. Ghirah itu punya kecemburuan kalau agamanya itu dirusak. Nah, harus ada perlawanan. Kalau masalah agama harus punya pendirian, harus dibela. Harus ada pembelaan kepada agama. Kalau agama itu sudah mulai dirusak, dihina, ya, gitu. Wa qala sahibul qamus wal mudahanatu izharul khilafa ma tadmiru kal idhan. Atau di dalam kitab qamus mengatakan mudahana itu adalah menampakkan yang terbalik daripada apa yang ada di dalam hatinya. Nah, itu mudahanah. Yang dia katakan, yang dia tampakkan berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, di dalam hatinya berkata itu kemungkaran, itu nggak bagus. Tapi yang dilakukan sama dia justru sesuatu yang berlawanan dengan hatinya. Ya, malah ditemenin, malah diajak ngobrol orang yang melakukan kemungkaran, malah dideketin, ya, nggak boleh. Wala mukhadi'an, ya, dan seorang mukmin tidaklah pantas mempunyai sifat mukhadi'. Apa mukhadi'an? Khada'u iradatul makruh min haitsu la ya'lam, ya. Khada'u itu adalah menginginkan, ya, iradatul makruh, ingin berbuat sesuatu, ya, yang tidak disukai, haitsu la ya'lam,
tapi dia pura-pura kagak tahu, ya. Dia pura-pura kagak tahu, ingin apa tuh namanya, berbuat sesuatu, tahu deh sesuatu ini adalah sesuatu yang tidak disukai, ya. Tapi haitsu la ya'lam, tapi dia pura-pura nggak tahu. Udah pura-pura nggak tahu aja, ya. Nah, mukhadi'an ini kalau bahasa Indonesia ini mukhadi ini adalah orang yang licik, orang yang curang. Dia tahu, ya, itu sesuatu yang nggak bagus, dia tahu sesuatu yang dibenci, tapi pura-pura nggak tahu, ya. Nggak boleh. Berkhianat bisa juga, khada'u itu khianat, ya. Padahal agama melarangnya, padahal agama mengatakan tidak boleh melakukan ini, tapi dia pura-pura kagak tahu, ya. Banyak orang tentang permasalahan aurat ini kan orang udah banyak tahu, aurat laki dari mana ke mana, aurat perempuan dari mana ke mana, udah tahu, udah dijelasin dalam agama, sudah dijelasin, dia ngaji udah tahu tentang aurat, tapi makin kemari pura-pura kagak tahu tentang perintah agama. Laki dia harus tutup antara pusar dengan dengkulnya, pusarnya ditutup, dengkulnya ditutup, wajib, ya. Aurat itu wajib ditutup, haram untuk dilihat. Nah, tapi pura-pura nggak tahu, padahal udah belajar aurat laki-laki, tapi pura-pura nggak tahu, dibuka, dipakai celana pendek sepaha, ya, sehingga pahanya kelihatan, padahal laki. Dia udah tahu, udah belajar tentang aurat, tapi pura-pura nggak tahu. Nah, itu orang khianat di dalam agama, ya. Jadi kalau udah belajar, amalin apa yang didapat. Wala ghasyan, ya. Wal ghasyu huwa adamul ikhlas fi nasihah au izhari khilaf ma udmir, ya. Tidak boleh ghash, seorang muslim itu tidak boleh ghash. Apa itu ghash? Al-ghash huwa adamul ikhlas fi nasihah. Ghash itu tidak ikhlas di dalam berbuat nasihat, ya. Tidak ikhlas di dalam berbuat nasihat, atau ghash itu berbohong, menipu, berdusta, itu ghash. Au izhar khilaf ma udmir, ya, atau berbeda dengan apa yang ditampakkannya, apa yang di hatinya beda dengan apa yang ada di mulutnya. Nah, itu namanya ghash, menipu. Man ghasya falaysa minna, kata Rasulullah, orang yang menipu bukan dari golongan kami, bukan dari golongan mukmin, ya, bukan dari golongan muslim, ya. Jadi nggak pantas seorang mukmin itu punya sifat mudahinan, penjilat, wala mukhadi'an, khianat, curang atau licik, wala ghasyan, dan nggak boleh muslim itu menipu, wala muqaddiman lil aghni 'alal fuqara, dan seorang mukmin tidak boleh mendahulukan orang kaya dibandingkan dengan orang miskin. Nggak boleh. Ada orang miskin, ada orang kaya didahuluin, orang miskin dibelakangin. Wa qala Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, wa qad kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, ya. Katanya Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, itu Abdullah bin Abbas mengatakan atba'ul anbiya fi kulli zamanin fuqara wal masakin dunal adliya wal mutakabbirin. Kata Abdullah bin Abbas, dari zaman ke zaman, dari dahulu, dari zaman nabi-nabi terdahulu, yang ngikut para nabi itu siapa? Di setiap zaman tuh yang Allah utus para nabi, yang ikut para nabi itu siapa? Yang ngikutin para nabi itu siapa? Ya, setiap zaman yang ngikutin para nabi itu pasti fuqara, masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, dunal agniya wal mutakabbirin. Jarang orang kaya ngikutin nabi. Mengikuti nabi artinya ketika nabi diutus, jarang orang kaya ngikutin nabi.
Tapi biasanya yang paling banyak ngikutin para nabi adalah orang-orang miskin, ya, orang-orang fakir, ya, wal agniya wal mutakabbirin, orang yang punya harta banyak, orang yang orang yang kaya, jarang, hampir jarang, ya, ngikutin para nabi. Kenapa? Karena biasanya kalau orang miskin itu mereka itu ingin menyelamatkan diri mereka. Mereka cari, ya, sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya dunia dan akhirat. Biarin deh dia nggak kaya, biarin dia nggak punya di dunia, tapi di akhirat dia mempunyai keuntungan, bukan hanya di dunia. Nah biasanya kalau orang kaya, mereka udah dengan kesibukannya, apalagi kalau udah punya harta banyak, udah biasanya jarang mengikuti orang yang ajaran-ajaran yang baru. Apalagi kalau sudah kaya, biasanya timbul dah penyakit di dalam hatinya, sombong. Sombong itu nggak menerima kebenaran, nggak terima nasihat, nah itu sombong. Menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya, mengangkat dirinya sendiri, jarang. Siapa yang ikutin Nabi Muhammad? Ya, siapa yang ikutin Nabi Muhammad? Banyak kan orang-orang miskin, banyak kan orang-orang fakir. Pasti setiap zaman ketika Allah mengutus para nabi berdakwah, siapa yang ikut? Kebanyakan orang-orang fakir, kebanyakan orang-orang miskin. Jarang orang kaya. Ya, walaupun ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada juga orang kaya yang ikut, tapi nggak banyak, jumlahnya nggak banyak. Lebih banyak orang-orang miskin. Wa kana Abdullah bin Mubarak yaqul ta'azzuz 'alal aghniya tawaddu. Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa ta'azzuz 'alal aghniya tawaddu. Engkau menolong orang kaya itu merupakan salah satu sifat tawaddu, rendah diri. Orang kan kalau menolong siapa aja kita tolong. Orang miskin perlu bantuan, perlu pertolongan, kita tolong. Orang kaya juga kalau butuh bantuan, butuh pertolongan, kita tolong. Ya, jangan-jangan ini orang kaya nih, utang-utang begini dia butuh bantuan, butuh pertolongan, kita nggak mau nolong, nggak boleh. Sombong juga kita. Ketika orang minta tolong, bantuin, tolongin, itu termasuk sifat tawadhu, menolong orang kaya. Falam ya akhi dzalik, ketahuilah, ya, pelajaran ini wahai saudara, wa iyyaka wa mujalasatul aghniya wa abna'id dunya ila li darurah syar'iyyah yasuqu laka ma'a dzalik intaha. Ya, waspadalah engkau, berhati-hatilah, jangan suka duduk-duduk dengan orang kaya, jangan suka duduk-duduk dengan abna'id dunya, dengan orang-orang yang cinta kepada dunia, yang hidupnya hanya menghabiskan untuk dunia, dengan model apa sekarang, pakaiannya ganti lagi, ini ganti lagi, bajunya berapa duit, celananya berapa duit, sepatunya ini semua branded semua. Jangan ikut-ikutin dong gitu. Waspada. Ya, jangan suka duduk-duduk dengan orang kaya, jangan suka duduk-duduk dengan orang yang abna'id dunia, orang-orang yang cinta kepada dunia. Ila li daruratin syar'iyyah, kecuali memang dalam keadaan darurat, ya, darurat syar'i, darurat syarak. Seperti apa? Misalkan dia minta tolong, boleh kita minta bantuan, boleh kita minta bantuan, ya. Atau dia meminta pelajaran misalkan, atau minta belajar ilmu, boleh, ya, boleh. Selain daripada itu jangan. Atau dia datang ke majelis, orang kaya datang ke majelis, silahkan, ya, bebas-bebas saja, ya, selama mereka masih mau duduk dengan ulama bebas. Siapapun yang mau datang, mau duduk silahkan. Tapi untuk duduk tiap hari sama orang kaya, duduk tiap hari sama orang-orang yang cinta sama dunia, jangan.
Kenapa? Nanti akan merontokkan cinta akhirat di dalam dirimu. Rontok tuh lama-lama, dikit. Yang ada nanti ikut-ikutan mau kaya, ikut-ikutan mau cinta dunia, mau begini, mau modis lah, mau begini, berubah. Apa tuh namanya, pakaiannya sudah mulai berubah sedikit demi sedikit. Ya, nggak boleh. Karena kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung siapa teman duduknya. Kalau dia teman duduknya orang kaya, sehari, 2 hari, 3 hari aja, hari keempat udah mulai berubah hubungannya. Orang kaya sudah mulai sudah mulai menggoda pikirannya. Wah, enak jadi orang kaya, wah enak begini. Ya, orang kaya sudah mulai menjerumuskan dia. Gitu, bahaya. Ya, jadi kita duduk dengan orang-orang yang yang sestandar dengan kita. Supaya apa? Supaya kita pandai bersyukur. Makanya kata Nabi Muhammad, duduklah engkau, bergaullah engkau dengan orang yang ada di bawah kamu. Supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur. Kalau kita duduk dengan orang yang kelasnya lebih atas dari kita, yang ada nanti nggak ada rasa syukur kepada kita, justru kita mau kayak mereka. Ya, itu bahaya. Wala mutaraddidan ala salatin, dan seorang mukmin janganlah sering mondar-mandir ke penguasa. Ya, tidak boleh mondar-mandir ke penguasa. Wala Sya'rani itaqul wudufa ala aqwabi salatin. Imam Sya'rani mengatakan, ya, berhati-hatilah untuk mendatangi pintu-pintu penguasa. Hati-hati, waspada, ya, jangan suka datang ke pintu-pintu penguasa atau ke istananya penguasa, jangan. Fa innaha mawadhi'ul fitan. Kenapa? Karena penguasa dan sekitarannya itu adalah tempatnya fitnah. Ya, engkau masuk ke tempat fitnah, jangan. Ya. Wa kana Maimun bin Mahran yaqul, tempat fitnah, penguasa itu fitnah. Hatta engkau niat baik, kita niat baik ke tempatnya penguasa, kita niat baik ke tempatnya penguasa, keluar aja dari tempat penguasa udah dicap jelek, padahal niatnya baik. Coba kalau niatnya buruk, lebih parah lagi, fitnahnya lebih parah lagi. Ya, makanya jangan suka masuk ke atau mundar-mandir ke pintu-pintu penguasa. Wa kana Maimun bin Mahran yaqul, berkata Maimun bin Mahran, suhbatu salatin khatrun 'azimun. Beliau mengatakan berteman dengan penguasa itu adalah bahaya yang sangat besar. Ya, berteman dengan penguasa. Misalkan siapa sekarang yang lagi berkuasa, siapa sekarang rajanya, siapa, itu temenin, wah bahaya. Ya. Fa innaka in ata'tahu khattarat bidini. Kalau engkau berteman dengan penguasa, engkau taat aja sama penguasa, engkau ikutin aja apa perkataannya dia, kau ikutin apa kemauannya dia, itu bisa membawa bahaya di dalam agama. Ya, bawa bahaya di dalam agama. Wa in asaitahu khatarta bi nafsika. Tapi kalau engkau enggak mau, kau udah berteman ya sama penguasa. Penguasa mau begini, kamu enggak, saya enggak mau. Engkau harus begini, enggak, saya enggak mau. Nah, kalau engkau tidak mengikuti apa yang dimaui oleh penguasa, maka dirimu dalam bahaya, bisa dibunuh, bisa hilang. Engkau menyimpan rahasia penguasa, begini bahaya. Atau engkau taatin, kita udah bertemu penguasa begini, penguasa mau begini, kau harus begini, kau ikutin, kau harus begini, kau ikutin, bahaya, agamamu dalam bahaya. Tapi kalau kau nggak ikutin penguasa, dirimu yang dalam bahaya. Ya, fasalamah an la ta'rifuhu wa la ya'rifak. Yang selamat apa? Yang lebih selamat adalah
engkau nggak kenal sama penguasa, penguasa juga nggak kenal sama kamu. Udah beres. Agama kita selamat, diri kita juga selamat. Ya, udah siapa yang mau naik, siapa yang mau naik nggak mau tahu. Biarin siapa yang mau serah. Ya. Tetapi yang penting, ane nggak kenal sama ente nggak kenal sama ane. Ane bisa selamatin agama ane bisa selamatin diri ane. Kalau udah biasanya orang kalau udah masuk ke pintu penguasa, udah kenal sama penguasa, susah tuh buat keluar dari lingkarannya itu susah. Ya, mau nggak mau terjebak di dalam kekuasaan. Ya, maju salah, mundur salah. Nah, itu udah bahaya. Maju agama kita dalam bahaya. Kita mundur, diri kita bisa jadi inceran penguasa. Ya, nggak mau ngikutin aja keinginannya dia, udah bahaya. Ya. Wafil hadis, di dalam hadis dijelaskan inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu habhab. Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti di neraka jahanam itu ada lembah, wadi, ada lembah. Kalau wadi itu begini, lembah. Kalau bukit ke atas, ya. Nanti di neraka jahanam itu ada lembah, yuqalu lahu habhab. Lembah itu dinamakan dengan habhab. Buat siapa? A'adahullah lil jabbarin wa liqurra'il mudahinin alladzina yadkhuluna ala umara'il jur. Ya. Lembah itu Allah Subhanahu wa taala peruntukan bagi orang-orang yang sombong. Lil jabbarin, bagi orang-orang yang sombong. Dan orang-orang yang lil qurra'il mudahinin, siapa? Mereka yang suka masuk-masuk ke pintunya penguasa. Mereka yang bersahabat dengan penguasa. Mereka yang dekat dengan penguasa. Ya, yang dia menuruti keinginan penguasa dan justru tidak dia bela daripada agamanya. Wa kana Fudail bin Iyad yaqul la yuslihu ayyadkhula 'ala al-umara wa yukhalituhum illa mithla Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Katanya Imam Fudail bin Iyad mengatakan, gak ada baiknya, tidak ada kebaikan engkau masuk ke penguasa atau engkau bergaul dengan penguasa, kecuali ini ada baiknya, kecuali kalau engkau bisa seperti Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau engkau bisa kayak dia, itu boleh bergaul sama penguasa. Kalau engkau bisa seperti dia, nah boleh engkau masuk-masuk ke pintu penguasa. Amamithluna, tapi kalau seperti kita, la yasih lahu dukhul alaihim, ya, jangan masuk-masuk ke pintu penguasa. Ya. Kenapa? Liyu'jizahu an muwajjatihim bin nushih wal inkar alaihim bima yarah minhum minadh-dhulum. Kenapa? Karena kita nggak bakal mampu untuk nasihatin penguasa. Kita nggak bakal mampu nasihatin penguasa. Dan juga kita nggak bakal mampu mengingkari apa yang kita lihat dari mereka. Kezaliman, dia berbuat kezaliman, kita mau ingkari, nggak bisa. Ya, itu siapa? Ya, itu penguasa bikin kemungkaran, kita ngelihat, oh itu kemungkaran, kau nggak boleh begini, nggak bakal didengerin. Ya, nggak bakal didengerin. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab dibilang kemungkaran, siapapun penguasanya dia nggak takut. Ya, dia nggak takut. Ya, bahkan berani Sayyidina Umar bin Khattab berani untuk menasehati penguasa, itu diberani. Tapi keberanian kita nggak sama dengan keberaniannya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi jangan coba-coba masuk ke pintu-pintu penguasa. Yang ada kita nasihatin, kita yang dipenjara. Ya, yang ada kita ngelihat dia kezaliman, itu kemungkaran, nggak boleh, wah bisa diseret gitu. Kita nggak punya kekuasaan, kita nggak punya nama, kita nggak terkenal, dia kagak kenal sama kita, habis yang ada. Wanahu kafarshil harir, atau ketika dia masuk ke dalam
eh, pintu penguasa atau ke dalam istana penguasa. Jadi dia masuk kan, dia tahu sendiri, ya, apa tuh namanya, tempat duduknya, batu-batuan, tempat duduknya yang membel. Ketika kau masuk melihat tempat tidur yang terbuat dari sutra, wah, langsung niatnya berubah. Tadinya mau nasihatin penguasa jadi kagak jadi, down dia. Ya, kenapa? Karena yang dilihat itu kemegahan, kemewahan, gemerlapnya dunia yang dilihat. Ya, wasatair atau dia lihat hordeng-hordeng yang mahal, dilihat lukisan-lukisan yang mahal, ya, langsung luntur tuh niat baiknya, langsung luntur. Tadinya mau nasihatin, ngelihat yang begitu, udah down langsung, hatinya udah down, dengan akhirnya nggak jadi nasihatin. Itu kita, ya. Tapi kalau seperti Sayyidina Umar bin Khattab, silahkan. Kalau udah mampu, kalau udah bisa, udah kebal ngelihat kemewahan, kemegahan dan lain sebagainya, silakan. Ya, orang kita baru dikasih lihat, itu mau nasihatin aneh, nih duit segopok, kagak jadi, mendingan ngambil tuh duit. Imannya kita. Kalau Sayyidina Umar udah kagak ngelihat yang begitu. Ya, dia punya kekuatan, orang segenin dia, penguasa juga segen kalau yang nasihatin Sayyidina Umar bin Khattab. Wala sakitan alal inkari alaihim, ya, dan seorang mukmin tidak boleh diem kalau para penguasa itu berbuat kemungkaran, ma'al kudrati, dan dia mampu untuk menasehatinya, nasihatin. Kau mampu untuk menghilangkan kemungkarannya, hilangin. Ya, jangan diam, ya. Pada darajatul amri bin ma'ruf awwaluha, derajat amar bin ma'ruf itu, amar ma'ruf nahi munkar itu ada 4 katanya. Yang pertama, ta'rifu, kau harus mengetahui dulu itu kemungkaran atau bukan. Jangan main langsung, oh ini kemungkaran, nggak boleh. Ente tahu, tapi kenalin dulu, cari tahu dulu itu kemungkaran apa enggak. Itu pertama. Kalau memang itu kemungkaran, naik derajat yang kedua, apa? Al-wa'az, nasihatin tuh dia. Ya. Kalau udah dinasehatin, naik derajat yang ketiga, wa tsalisuha takhshini fil qaul. Udah dinasehatin masih juga berbuat kemungkaran di penguasa, naik derajat yang ketiga, apa? Omongannya agak keras sedikit. Kalau nasehatin omongannya lembut, ya, udah lembut, udah nasehatin dengan kasih sayang, dengan begini masih begitu juga, nadanya agak dinaikin lagi sedikit, derajat yang ketiga. Nadanya udah naikin sedikit, udah agak keras, penguasa masih juga, ya, bandel juga, masih bandel juga, naik derajat yang keempat. Warabi'uha al-man'u bil ghahri fil hamal 'alal haq bil dharbi wal 'uqubah. Ya, naik derajat yang keempat yaitu apa tuh namanya, membela kebenaran, ya, membela kebenaran dengan agak keras sedikit, ya, dengan agak keras sedikit. Dengan apa? Bidor. Kalau kita bisa pukul itu penguasa, kita pukul. Wal uqubah, atau berikan dia hukuman, ya. Makanya harus orang yang punya kekuasaan juga. Kalau orang yang nggak punya kekuasaan juga nggak bisa, nggak dipandang sama itu penguasa. Wa jaiz min jumlati dzalika ma'asalatin rutbatan al-awlayan wa huma ta'rif wal waz. Tapi yang diperbolehkan kepada para penguasa itu cuman 2 pertama yang tadi. Yang pertama, ta'rif, kau cari tahu dulu itu kemungkaran. Kalau memang sudah tahu itu kemungkaran, kemudian kasih tahu kepada penguasa ini adalah kemungkaran. Yang kedua, dengan wa'az, dengan nasihat. Cuma 2 aja, nggak boleh yang ketiga, nggak boleh yang keempat, cukup 2 aja, ya. Wa amal mani bil ghahri falaysa dzalika li ahadir ra'iyah ma'sum.
ya. Tapi kalau engkau berbuat sesuatu yang agak keras seperti memukul dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan kepada penguasa. Fa inna dzalika yuharrikul fitnah wa yuhayyidul syarr. Kenapa? Karena kalau engkau berbuat seperti itu, maka engkau bisa membuat fitnah. Ya, pertama membuat fitnah, dan juga yang kedua wa yuhijjul syarr. Akhirnya fitnah semakin tersebar. Fitnah semakin banyak orang yang tahu. Wa yuhijjul syarr. Nah, akhirnya keburukan akan juga semakin melebar. Jangan, nggak boleh. Ya, saya misalkan penguasa udah dikasih tahu, udah dinasehatin, nadanya udah agak keras, sekarang yang terakhir apa dengan dipukul. Nah, kalau dengan dipukul kan artinya nanti fitnah makin melebar. Engkau menggerakkan fitnah artinya nanti fitnah akan tersebar. Kalau fitnah udah tersebar, nanti akan keburukan juga akan tersebar juga. Maka itu tidak diperbolehkan. Wa ma takhshin fil qaul ka qaulihi adh-dhalim. Tapi kalau dengan kalimat yang agak tinggi suaranya, seperti apa? Seperti mengatakan kepada penguasa, ya zalim, wahai orang yang zalim, ya man la yakhafullah, atau mengatakan kepada penguasa, wahai orang yang tidak takut sama Allah. Fadzalika in kana yuhariku fitnah yata'ada syarraha ila ghairiha lam yajuz. Tapi kalau engkau mengatakan seperti ini dengan nada yang agak keras kepada penguasa, dan kalau engkau berpikir fitnah akan semakin besar, nanti orang semakin tahu bahwa dia adalah orang yang zalim. Kalau saya bilang dia zalim, nanti orang-orang pada tahu, oh ternyata penguasa ini zalim. Akhirnya fitnah semakin nyebar. Kalau fitnah semakin nyebar, maka lebih baik jangan dikatakan. Ya, jangan dikatakan. Makanya wa in kana la yakhafu illa ala nafsihi, ya, bahwa jaiz bal mandub. Tapi kalau dia tidak takut terjadi sesuatu kepada dirinya, itu boleh. Nasihatin tuh pemerintah. Tapi kalau kau takut dirimu tuh kenapa-napa, kalau saya gini pemerintah, nanti saya dipenjara, nanti saya dipukul, nanti saya dihukum, gini-gini, jangan. Walaqad kana min adati salaf iqbali lil akhtar wa tasrih bil inkar min ghairi mubalati bi halakil mahjah. Ya. Nah, makanya jalan yang paling bagus di dalam menasehati pemerintah atau menasehati penguasa itu dengan kalimat yang lembut, ditunggu waktu yang tepat, ya, jangan tergesa-gesa, jangan, ya, seperti Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, itu seorang mufti di Mesir, ya, dulu kan presiden Mesir itu orang yang zalim, ya, dia orang agama, dia tahu bagaimana kalau pemimpin zalim dia harus nasihati, dia tahu. Dia tetap, ya, pada porsinya dia ngajar apa dan lain sebagainya. Nggak langsung bikin surat ke penguasa, kau ini zalim, gini. Ditunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Wa subhanallah, ya, subhanallah, ada pertemuan ulama. Ketika ada pertemuan ulama, kemudian datang nih presiden Mesir. Nah, ada Imam Sya'rawi di situ. Disitulah waktu yang tepat untuk menasihati pemimpin. Begitu. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, ini memang kalau penguasa saya ini orang yang zalim, pertemukan saya di satu waktu kepada penguasa untuk saya bisa nasihatinya. Ya, nggak usah masuk ke istananya, nggak usah, ya, minta aja waktu sama Allah, nanti Allah bakal atur itu waktu. Gitu. Itu lebih baik daripada engkau menasehati dia di istananya. Orang kalau nasehatin penguasa di istananya nggak bakal diterima. Siapa aja yang mau nasehatin nggak bakal diterima. Biar dia keluar dulu dari istananya.
Nah, baru itu waktu yang tepat untuk nasihatin dia. Ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulama amal salah insyaallah ya wa batina fid dini wal dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa masyayikhina fil afiyah karimna bi kamal futuh wal murad wal rusul wa syarr jasad wal qalbi wa karimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillah Allah wa li sigril nas ukhtim lana wa husna fi khair lutfin wa afiyah jamila syamilah li khairat dunya wal akhirah وإلى الحبيب عبد الله بن يوسف بن طاهر وشيخ محمد نواوي الجوي الشفيع البنطني الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.